rahasia menjadi sahabat Allah. Pokok bahasannya sangat sederhana. Saya akan sampaikan sebuah pengantar umum mengenai tema, kemudian apa saja yang menjadi rahasia persahabatan dengan Allah, bagaimana suatu persahabatan itu bisa dibangun. Kurang lebih kita akan lihat melalui dua cara dan nanti sebuah refleksi penutup. Ini yang akan menjadi tema kita. Kita lihat sebuah pengantar umum tentang tema. Oke. Jadi untuk malam ini ya temanya lebih sifatnya mungkin saya boleh katakan spiritual aplikatif. Jadi bukan sebuah pengajaran teologi yang lengkap, yang agak berat. Jadi bahwa kalau kita membuka mungkin lembaran paling awal kitab suci, Alkitab, kita akan temukan satu kenyataan iman yang ini. Bahwa Allah sejak awal mula ingin bersahabat dengan kita. Dia ingin menjadi sahabat saya, menjadi sahabat ibu bapak, menjadi sahabat Anda sekalian. Ini. Gambaran ini kita temukan Taman Eden, satu situasi paling ideal tempat di mana manusia pernah hidup. Di Taman Eden kita melihat satu hubungan ideal antara Allah dengan manusia. Jadi Adam dan Hawa itu menikmati satu persahabatan yang alamiah, yang natural dengan Tuhan. Jadi di sana tidak ada ritual, tidak ada upacara keagamaan, hanya ada satu hubungan kasih yang sederhana antara Allah sebagai pencipta dan manusia yang diciptakan, yang kemudian dia kasihi, yang kemudian dia tempatkan sebagai citra. Ini satu gambaran, satu hubungan paling ideal yang pernah terjadi antara Allah dengan manusia. Dan situasi ini terjadi di Taman Eden, Firdaus. Dan bukti ini kita temukan di lembaran halaman-halaman paling awal kitab suci. Nah, maka ini juga menjadi gambaran sebetulnya dari tujuan kita diciptakan, yaitu untuk hidup di dalam hadirat Allah terus menerus. Terus menerus. Berarti ada kontinuitas, ada keberlanjutan, ada intensitas. Sehingga nanti kita akan lebih banyak melihat bahwa analogi, salah satu analogi yang bisa kita pakai mengenai hubungan kita dengan Allah itu adalah sebagai satu relasi persahabatan. Ini. Nah, memang mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk memahami ini. Memahami hubungan dengan Allah itu dalam bentuk relasi antara seorang Tuhan dan hamba, atau antara pencipta dan ciptaan, atau juga lebih mudah bagi kita memahami bahwa hubungan dengan Allah itu sebagai antara Bapa dan anak, ketimbang antara sahabat, bahwa kita menjadi sahabat. Ini. Sehingga kita mulai bertanya secara perlahan untuk masuk ke dalam tema kita. Apa artinya kalau Allah itu menginginkan kita untuk menjadi sahabat? Bagaimana itu bisa dilakukan? Memang di bagian awal kitab suci kita belum temukan kata ini, menjadi sahabat. Tapi dalam perjanjian baru menjadi jelas. Yesus katakan, aku tidak memanggil lagi kamu hamba, tetapi sahabat. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Karena kita di apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang ingin Tuhan kita hidupi, itu sudah dia tunjukkan juga dengan cara hidupnya. Itulah cara hidup seorang. Memperlakukan juga sahabat. Bagaimana gitu bisa kita lakukan? Kalau memang Allah menginginkan suatu relasi yang kita bangun dengannya itu sebagai sebuah relasi persahabat. Ya, ini sebetulnya istilah yang saya pinjam dari Rick Warren bahwa ada dua rahasia untuk membangun persahabatan dengan Allah itu. Ya, ini gagasan utama ini saya sarikan dari ya buku yang mungkin juga familiar bagi kita, The Driven Purpose Life.
Kehidupan digerakkan oleh tujuan. Juga beberapa sumber lain yang juga saya acu. Nah, ini dua rahasia persahabatan dengan Allah. Kita lihat yang pertama, bagaimana persahabatan dengan Allah itu dibangun. Setelah kita tahu dan sadar bahwa Allah itu ingin menjadi sahabat kita. Bagaimana dari pihak kita, undangan untuk menjadi sahabat itu diwujudkan. Maka rahasia yang pertama yang mungkin juga menjadi inspirasi bagi kita adalah itu melalui percakapan terus-menerus. Dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa rohani, inilah yang disebut doa. Percakapan. Tetapi percakapan yang dimaksud di sini nanti kita akan lihat bahwa ini lebih dari sekedar doa. Lebih dari sekedar satu waktu yang kita khususkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Misalnya seperti momen kali ini. Nah, jadi persahabatan dengan Allah itu dibangun dengan berbagi semua pengalaman kita dengan. Cara berbagi pengalaman itu adalah melalui percakapan itu yang kita bangun dengan Dia. Yang kita tahu mencintai kita. Tanpa kesadaran ini maka mungkin sulit untuk kita. Untuk bisa berbuka hati, berbagi perasaan, menyeringkan pengalaman, bahkan pergumulan-pergumulan kita dengan Dia. Nah, maka persahabatan dengan Allah itu pertama dibangun dengan berbagi semua pengalaman kita dengan. Maka mungkin tanda sederhana yang bisa kita lihat. Apakah kita sudah mempraktikkan satu persahabatan dengan Tuhan? Adalah kalau kita sudah semakin banyak mempercayakan baik pengalaman, baik peristiwa, baik rencana-rencana kita kepada. Sama halnya kan kita biasanya hanya mau membuka hati, menyampaikan kalau kita ada satu rencana untuk dikerjakan, biasanya kepada orang-orang yang kita percaya, pada orang-orang terdekat yang kita yakin mereka pasti memberikan. Sama halnya kalau satu jenis relasi itu kita bawa dalam bentuk relasi dengan Tuhan. Jadi Allah menginginkan lebih dari sebuah janji bertemu di dalam jadwal kita. Ini yang dimaksudkan membangun percakapan terus-menerus. Jadi Allah tidak hanya ingin kita bertemu dalam jadwal kita. Misalnya ketika kita berdoa harian. Misalnya ya, dalam misa atau ibadah. Kalau retret atau rekoleksi dan bahkan webinar online semacam ini. Ini kan satu agenda yang kita memang khususkan untuk merenungkan tentang Tuhan. Tentang relasi kita dengan sesama. Tapi ternyata untuk membangun satu persahabatan dengan Tuhan itu lebih dari sekedar sebuah janji untuk bertemu dengan Dia dalam jadwal-jadwal kita. Dan ternyata itu saja tidak cukup. Pertanyaannya mengapa? Ini penting. Karena Allah ingin terlibat di dalam setiap kegiatan, setiap percakapan, setiap masalah, bahkan setiap pemikiran kita. Allah ingin terlibat dalam setiap itu. Tiap saat di mana kita berjaga. Inilah makna dari percakapan terus-menerus tadi. Sehingga menjadi makin jelas sampai tahap ini. Berarti ini lebih dari sekedar doa atau perayaan-perayaan yang kita lakukan, ibadat-ibadat yang kita lakukan di tempat ibadah, di gereja, ataupun di rumah, ataupun di komunitas-komunitas. Jadi membangun persahabatan dengan Allah yang pertama adalah melalui percakapan terus-menerus. Maka kalau kita ingat ini satu kutipan yang terkenal dari Martius bab 7 ayat 7 itu. Ungkapan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Ini menggambarkan satu intensitas perjumpaan. Ya, mencari. Ini kesemuanya ini kata kerja. Meminta, mengetuk, mencari, sebagainya.
Maka kadang dikatakan kalau kamu merasa doa-doamu itu seolah-olah belum dikabulkan. Mungkin kita belum mengetuk pintu itu cukup keras dan lama. Artinya tidak sekali, dua kali, tapi selalu juga dari doa-doa kita tuh. Sebetulnya kita berdoa bukan untuk mendapatkan apa yang kita butuh. Dan apa yang kita butuhkan Tuhan sudah tahu dan akan menjadi. Maka kalau kita berdoa sebetulnya kita tidak mengubah Tuhan. Tapi dengan doa-doa itu sebetulnya kita yang akan diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah. Satu ungkapan yang terkenal dari seorang kudus dalam gereja Katolik, Santa Teresa Avila katakan, Dios no se muda. Allah tidak berubah. Artinya dia tidak mengubah kehendaknya karena permohonan-permohonan kita. Tetapi dia akan memberikan sesuai dengan kehendak. Ini. Maka bagian yang ini pelan-pelan kita diajak tuh masuk. Apa maksudnya membangun percakapan terus-menerus? Jadi ini bukan soal apa yang kita dapatkan dari doa-doa kita, melainkan bagaimana cara kita berdoa. Sehingga yang penting tadi. Maka kita tidak bisa atau tidak boleh eh, berhenti berdoa kalau kita merasa bahwa apa yang kita harapkan itu sudah Tuhan kabulkan. Tidak. Karena kalau berhenti di situ berarti membangun percakapan terus-menerus tadi menjadi satu kontinuitas dalam relasi tidak terjadi. Intensitasnya tidak terjadi. Maka Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Nah, dalam saat-saat paling krusial dalam hidup Yesus kan ungkapan ini yang keluar dari mulut. Tidak sanggup ke kamu berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja. Mengajak kita untuk bertekun di dalam doa. Maka sebagai satu relasi, doa tadi tidak boleh berhenti ketika kita sudah menerima apa yang kita minta. Kalau, ya kembali kesadaran awal tadi. Oh, kalau doa itu kita hayati sebagai juga satu cara untuk memupuk satu relasi, satu hubungan, satu persahabatan dengan dia, maka tidak berhenti ketika kita sudah meminta. Jadi, ya. Ada satu tulisan kuno, ini temanya sangat spiritual. Memang seorang biarawan, seorang bruder Karmel tak berkasut, Roche de asal Paris. Ini dia hidup abad-abad 19. Dalam satu buku yang sebetulnya bukan dia yang tulis, tetapi ada biarawan lain yang menulis rangkuman dari percakapan dia dengan Bruder Lawrence. Practicing the Presence of God. Jadi buku ini kurang lebih merangkum kunci-kunci bagaimana persahabatan dengan Allah itu bisa dilatih, bahkan bisa dilakukan dalam tugas-tugas yang biasa. Gitu. Jadi Bruder Lawrence merasa bahwa dia lebih mudah untuk menyembah Tuhan itu melalui tugas-tugas harian yang konkret yang ia kerjakan. Kalau di biara itu dia bertugas di dapur dan kebun, kadang mencuci. Jadi dia merasa bahwa dalam aktivitas yang dia lakukan, itu juga satu cara untuk dia mau membangun satu persahabatan. Bangun percakapan terus-menerus. Dalam salah satu bagiannya itu dikisahkan, itu Uskup Agung Paris datang mencari dia di biara. Karena Lorenz sudah dikenal karena ya kesalehan pribadi melalui praktek hidupnya yang sederhana. Suatu waktu dia datang bertemu. Brother, saya ingin belajar tentang kerohanian dari engkau. Brother yang sederhana kan dia terkejutin seorang pembesar dalam gereja datang lalu dia katakan, baik Bapak Uskup, saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana cara saya menyembah Tuhan. Tapi saya akan mengantar dan mengajakmu ke dapur bersama saya. Bapak Uskup dia bawa ke dapur pada saat dia masak dan sebagainya. Kemudian dia bawa ke kebun ketika dia berkebun. Dia bawa ke kamar cuci ketika dia mencuci dan sebagainya. Ini satu cara praktek sederhana bahwa apapun yang kita lakukan sejauh kita sertakan dengan kesadaran bisa kita maknai bahwa itu juga kita kerjakan bukan untuk kita tapi untuk Tuhan.
Maka ini tadi dikatakan, melatih kehadiran Tuhan. Practicing the presence of God. Kadang kita merasa, dan memang lebih mudah bagi kita dalam pengalaman konkret untuk, oh Tuhan tuh hadir melalui saat-saat kita berdoa, kita baca dan merenungkan kitab suci, ketika kita bermeditasi, berdoa batin, dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan lebih banyak hadir bersama kita dalam aktivitas harian. Bayangkan kalau kita katakan Tuhan itu hanya hadir dalam doa-doa kita. Kita ingat berapa menit, berapa jam dalam 24 jam sehari waktu kita itu, kita menyadari Tuhan hadir. Kalau kita hanya merasa bahwa Tuhan hanya hadir dalam doa kita, berarti Tuhan mungkin hanya hadir dalam 5 menit waktu doa kita, misal. Atau setengah jam, atau 1 jam. Lalu dalam menit-menit yang sisanya, apakah Tuhan tidak hadir? Maka kita harus bedakan ada dua hal. Yang pertama, kenyataan bahwa Allah itu maha hadir. Ini satu kenyataan iman. Entah kita sadar atau tidak, Allah itu tidak pernah tidak hadir bersama kita. Tapi hal yang kedua ini yang menjadi kekurangan dan menjadi keterbatasan kita adalah perasaan kita menyadari kehadiran Tuhan. Ini yang seringkali kita gagal. Di satu sisi Allah selalu hadir, tapi di sisi lain kita tidak selalu bisa menyadari kehadiran. Yang pertama adalah kenyataan iman, yang kedua adalah perasaan beriman kita. Nah, gitu. Maka satu tip sederhana yang disampaikan, bagaimana kita membangun percakapan terus-menerus dengan Tuhan itu bisa terjadi adalah tidak mengubah apa yang kita kerjakan, tetapi mengubah sikap kita terhadap apa yang kita lakukan. Nah, jadi kalau setiap hari rutinitas kita demikian, tetap lakukan seperti itu. Tetapi mungkin sikap atau kesadaran kita ketika kita mengerjakan itu yang perlu diperbaiki tingkat. Apa yang biasanya kita kerjakan bagi diri sendiri, mulailah berpikir bahwa kita melakukannya bagi Tuhan. Entah kita sedang makan, selalu kita makan untuk dan bersama Tuhan. Wah, ini. Kalau kita mandi pun, kita merawat diri, membersihkan diri. Kita bukan melakukan untuk diri, tetapi untuk Tuhan yang menganugerahkan kita fisik, kesehatan tubuh yang baik, dan sebagainya. Kalaupun kita bekerja, kita tidak melakukan itu untuk diri dan keluarga saja. Tapi ini bentuk dari kita mengambil bagian dalam misi yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengembangkan hidup dan bumi. Ataupun kalau kita bersantai dan bahkan ketika kita membuang sampah pun. Jadi ini kesadaran-kesadaran sederhana yang sangat mungkin untuk kita latih. Ketika kita misalnya membersihkan rumah, ini bukan sekedar supaya rumah terlihat elok, rapi. Nah, apalagi kalau kita bersihkan hanya kalau ada tamu akan datang. Padahal ini kan bagian dari. Nah, ketika aktivitas-aktivitas sederhana, rutinitas harian ini, kita mulai kerjakan dengan satu kesadaran bahwa saya tidak melakukan ini untuk saya sendiri, tapi ini untuk Tuhan. Maka kita sudah mulai pelan-pelan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap yang kita kerjakan itu mulai. Atau mungkin saat ini ada yang sedang di jalan sambil nyetir mendengar permenungan sederhana ini. Mulai juga memikir bahwa kita juga turut berkendara bersama Tuhan. Karena kesadaran iman pertama tadi, bahwa Allah selalu hadir. Ini ungkapan sangat biblis. Kerjakan semuanya itu seolah-olah bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Ya. Ini memang ungkapan yang baru akan memiliki nilai yang lebih untuk kita kalau kita sudah sampai pada kesadaran bahwa yang kita kerjakan itu semuanya itu memang pada akhirnya juga berdimensi kekal. Bahwa apa yang kita kerjakan itu semata-mata cara kita mengambil bagian, cara kita mengisi hidup. Maka Santo Irenaeus katakan, Gloria Dei Homo Vivens. Kemuliaan Allah itu adalah manusia yang hidup.
Melalui apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan manusia, di situ kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ini, ini cara yang pertama, rahasia yang pertama membangun persahabatan dengan Allah itu melalui percakapan terus-menerus. Jadi melalui apa yang kita kerjakan juga itu cara untuk kita selalu membangun koneksi dengan Tuhan. Nah, sehingga intinya atau gagasan utama dari bagian inilah sebetulnya pada kasih yang kita sertakan dalam pekerjaan kita lakukan. Karena Allah adalah kasih. Maka kalau kita kerjakan itu dengan satu motivasi yang baik, dengan cara-cara yang baik, dan mencapai tujuan yang baik, maka kita melakukan itu untuk dia. Maka Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus katakan ini dengan rumusan yang bagus. Bukan apa yang Anda kerjakan, melainkan seberapa besar kasih yang Anda curahkan pada pekerjaan. Itulah yang penting. Maka kadang-kadang satu pekerjaan paling cemerlang, paling gemilang sekalipun, akan kehilangan nilainya kalau tidak didasari dengan ini. Kasih. Lalu rahasia yang kedua kita lihat, bahwa persahabatan dengan Tuhan, persahabatan dengan Allah itu juga dibangun melalui meditasi atau permenungan terus-menerus. Penting kata terus-menerus ini. Nah, jadi tidak sekali jadi, tidak sekali dilakukan. Sehingga kan orang bijak selalu katakan, untuk membangun satu kebiasaan itu, kita perlu paling tidak waktu minimal 40 hari secara kontinu. Kalau kita hendak mengubah satu kebiasaan, kalau kita mengulangi itu sebanyak 40 hari, setelahnya itu akan menjadi kebiasaan. Otomatis. Nah, itulah makna. Jadi intensitas. Pengulangan terus-menerus. Jadi, bukan hanya percakapan terus-menerus, maka rahasia yang kedua adalah melalui meditasi terus-menerus. Apa maksudnya? Nah, jadi ini seperti mau menggambarkan bahwa kalau kita hendak membangun persahabatan dengan Allah itu, mustahil kalau kita tidak mengetahui apa yang dia firman. Maka meditasi paling baik sebetulnya meditasi dengan berpatokan pada kitab suci. Permenungan firman, permenungan sabda. Nah, ini. Jadi kita tidak bisa mengasihi Allah sebelum kita mengenal. Dan kita tidak bisa mengenalnya tanpa mengenal firman-Nya. Ini. Ini maka Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin itu dia katakan, siapa tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Akses paling lengkap, pintu paling lebar yang bisa kita masuk untuk mengenal baik kealahan maupun kemanusiaan Kristus adalah melalui kitab suci. Maka meditasi terus-menerus ini sebetulnya ungkapan lain bahwa tadi selain kita membangun satu komunikasi, satu percakapan melalui bahkan melalui rutinitas harian kita, melalui doa-doa kita, aspek yang tidak kalah penting sebagai padanan idealnya adalah permenungan firman melalui meditasi terus-menerus. Maka lakukan percakapan terus-menerus itu dan meditasi terus-menerus untuk mengenal firman. Ini dua langkah yang akan membantu kita. Jadi hal pertama tadi adalah doa, juga melalui rutinitas. Tapi bagian yang kedua adalah meditasi. Ini barat dua mata dayung. Pendayung yang bisa memajukan satu sampan itu kalau bisa digerakkan berganti bersamaan. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan ketika kita berdoa sebetulnya ini. Kita bicara kepada Allah. Kita bicara dan Allah mendengarkan. Sementara melalui meditasi yang terjadi apa? Tuhan bicara kepada kita dan kita yang mendengar. Maka kalau kita merasa bahwa kerohanian kita itu cukup dibangun hanya dengan melakukan ya praktek doa berkala terus-menerus dengan baik, tanpa pernah kita menyediakan diri untuk membuka firman-Nya, bermeditasi merenungkan sabdanya, maka itu belum lengkap. Karena apa? Jika kita berdoa yang terjadi
adalah kita bicara dan Tuhan mendengar. Dan dengan meditasi, dengan membaca kitab suci yang terjadi adalah Tuhan bicara dan kita mendengar. Jadi jangan sampai kita hanya menuntut supaya Tuhan dengar kita, tapi kita tidak pernah menyediakan diri, menyediakan telinga hati kita juga untuk mendengar apa yang ingin Tuhan katakan bagi kita tentang hidup kita. Maka dua hal ini sebetulnya juga sudah menjadi satu paket dasar, paket lengkap untuk kita melihat atau membangun persahabatan dengan Tuhan. Di satu sisi, berdoa terus-menerus, bahkan dalam aktivitas-aktivitas yang biasa yang kita lakukan, membangun kesadaran bahwa Tuhan hadir bersama kita. Dan yang kedua adalah merenungkan firman, lalu meditasi terus-menerus. Jadi sebetulnya dua hal ini saja, dua rahasia ini, kalau kita bisa praktekkan, bisa kita usahakan, maka persahabatan dengan Tuhan itu akan juga bisa terjadi dan kita bisa hidup terus-menerus. Bukan hanya sekali, dua kali, tetapi terus-menerus. Hari ini kita lakukan, besok ulangi lagi. Besok lakukan lagi. Sehingga kan ada ungkapan Latin, repetitio mater studiorum est. Pengulangan adalah induk dari pengetahuan. Maka satu kebiasaan yang baik pun hanya bisa terbentuk melalui pengulangan-pengulangan. Satu keterampilan pun itu bisa menjadi satu skill yang melekat dengan kita kalau kita terus mengulang sampai menjadi satu keahlian, keterampilan. Maka secara rohani, dua hal ini kalau kita terus praktekkan secara berulang-ulang, ini akan menjadi satu cara hidup